Di sebuah pagi yang teduh di Sogut, Orhan dilahirkan sebagai putra Osman Ghazi, pendiri modal awal negeri yang kelak menjadi Kekaisaran Osmaniyah. Ibunya, menurut banyak tradisi Sunni, bernama Malhun Hatun, putri seorang pemimpin Turkmen bernama Omar Bey. Ada pula versi yang mengatakan bahwa ibunya adalah Bala Hatun. Waktu kelahirannya tidak mutlak disepakati. Beberapa menyebut 1281 Masehi, sementara sejarawan modern seperti Britannica menyebut sekitar tahun 1288. Sejak kecil, ia tumbuh dalam suasana peperangan perbatasan, melihat ayahnya Osman memperluas wilayah lewat taktik Gaza dan serangan terhadap benteng-benteng Bizantium. Orhan ikut serta dalam beberapa ekspedisi kecil waktu Osman masih hidup, belajar memimpin pasukan, mengenal medan, serta membangun reputasi di antara para akinci dan tentara semacam sukarela perbatasan. Ketika Osman I wafat sekitar tahun 1323 Masehi, Orhan menaiki tahta sebagai bey kedua kali kerajaan Ottoman. Ada sumber populer yang mengatakan Orhan menawarkan pembagian kekuasaan kepada saudaranya Alaiddin Pasha agar tidak terjadi konflik. Namun, Alaiddin menolak dan hanya meminta pendapatan dari beberapa desa atau disebut Darul Fikring tertentu. Kemudian Orhan mengangkat Alaiddin sebagai wazir atau wazir untuk membantu urusan administratif dan diplomatik. Langkah Orhan awal sebagai pemimpin ialah memperkuat struktur pemerintahannya. Ia menetapkan Bursa sebagai ibu kota setelah penaklukan kota itu, memperkenalkan mata uang perak bernama Akçe atas namanya, serta membangun infrastruktur sipil dan keagamaan seperti masjid, madrasah, karavansarai, dan fasilitas publik lain. Ini membedakannya dari ayahnya, yang kebanyakan bergerak di arena militer dan suku. Ketika Osman masih hidup, Orhan sudah terlibat dalam beberapa operasi militer dan benteng perbatasan. Pasca naik tahta, Orhan melakukan serangan-serangan sistematis terhadap kota-kota Bizantium di Anatolia Barat Laut. Kota Bursa menjadi target utama dan berhasil direbut sekitar tahun 1326. Pengambil alihan Bursa menjadi bahan penting dalam sejarah Osmaniyah sebagai ibu kota awal dan pusat administrasi serta keagamaan. Setelah Bursa jatuh total di tangan Utsmaniyah, Orhan mengepung dan akhirnya merebut kota Nikaia atau Iznik pada tahun 1331. Penaklukan Iznik itu sangat penting secara simbolis karena kota itu dulu merupakan ibu kota Bizantium dan dianggap pusat spiritual maupun kultural mereka. Tak berselang lama selepas Nikaia ditaklukkan, Orhan beralih ke penaklukan Izmit atau Nikomedia sekitar tahun 1337. Sebuah benteng penting Bizantium lain yang menjaga jalur logistik dan komunikasi antara Anatolia dan wilayah Eropa melalui Selat Bosforus. Dengan demikian, ia semakin memperkuat kontrolnya atas Anatolia Barat Laut. Dalam periode pemerintahan Orhan, ia juga memanfaatkan situasi kekacauan di antara entitas Turkmen dan beylik kecil lain yang lemah atau berada dalam konflik pergantian. Salah satu contoh penting ialah penaklukan beylik Karasid sekitar tahun 1345. Kekuasaan Karasid yang berada di wilayah Edremit atau Balıkesir sekarang dilemahkan oleh konflik internal dan Orhan menambahkannya ke wilayahnya. Lebih dari sekedar ekspansi wilayah, Orhan juga mulai mengadakan hubungan diplomatik dan pernikahan strategis.
Salah satu pernikahan terkenalnya ialah dengan Theodora, putri dari John VI Cantacuzenius, kaisar Bizantium yang terlibat dalam perang saudara. Pernikahan ini memberi Orhan legitimasi tambahan, sekaligus hak untuk mengirim pasukan ke wilayah Eropa dan melakukan raid di Thrace. Ketika Bizantium mengalami perang internal antara pihak yang mendukung John V Palaiologos dan pihak John VI Cantacuzenius sekitar 1341 hingga 1347 Masehi, Orhan memihak Cantacuzenius sehingga ia mendapatkan banyak keuntungan berupa dukungan politik, akses ke wilayah Eropa, dan hak operasi di sana yang membuka jalan ke ekspansi Transselat. Kemudian perebutan Gallipoli atau Gelibolu terjadi sekitar tahun 1354 Masehi saat sebuah gempa bumi merusak kota kuat itu. Orhan dan anaknya, Sulaiman Pasha, mengambil kesempatan ini untuk menguasai Gallipoli sebagai tapak permanen di Eropa. Keberadaan Gallipoli memungkinkan Utsmaniyah untuk mengirim pasukan, mengepung wilayah-wilayah di Thrace, dan mulai menjalin kontak serta konflik langsung dengan kerajaan-kerajaan Balkan. Dalam negeri Utsmaniyah, selain terhadap Bizantium, Orhan juga harus menghadapi tantangan dari suku Turkmen dan belik-belik tetangga. Dan ia terkadang menggunakan politik pernikahan, sebagaimana disebutkan tadi, aliansi, dan bantuan dari para akinci untuk memperkuat posisinya. Ia memperkenalkan birokrasi awal, pendapatan pajak dari wilayah yang ditaklukkan, dan beberapa unsur pemerintahan tetap permanen dalam angkatan militernya. Orhan bukan hanya pemimpin militer, ia juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang memperhatikan rakyat taklukannya. Ada catatan bahwa setelah mengambil Iznik, ia memberikan kesempatan bagi penduduk Kristen yang ingin pindah membawa harta mereka, tapi banyak yang memilih tetap tinggal dan menjadi warga Utsmaniyah. Beberapa wanita janda dari penduduk Bizantium juga diizinkan menikah dengan tentara Utsmaniyah yang kemudian menetap di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan kebijakan akomodatif dalam sebagian aspek pemerintahan sosial di wilayah penaklukan. Salah satu ciri pembangunan di era Orhan adalah pembangunan masjid, serta kompleks religius dan kompleks-kompleks sipil. Misalnya, Masjid Orhan Ghazi di Bursa dibangun sekitar tahun 1339 hingga 1340, yang akhirnya nanti akan menjadi sebuah adat istiadat di mana setiap sultan nanti akan mendirikan masjid-masjid mereka. Hal ini sebagai bagian dari kompleks amal atau kulliyah. Masjidnya masih berdiri sampai sekarang dan menjadi salah satu monumen arsitektur awal Ottoman. Orhan juga mempraktikkan sistem militer dan pemerintahan yang lebih terstruktur dibandingkan ayahnya. Dia mulai memiliki tentara tetap yang dibayar, semacam tentara infanteri atau disebut pasukan yaya dan pasukan kaki. Bukan hanya pasukan sukarelawan akinci, memungut pajak dari wilayah taklukan secara lebih sistematis, menetapkan pejabat lokal dari kalangan yang bisa dipercaya, dan mengembangkan struktur administrasi sipil di kota-kota baru. Hidup bukan hanya sekedar penaklukan. Orhan pun begitu. Ia memiliki sebuah tragedi hidup yang mungkin bisa dibilang besar baginya, yaitu wafatnya putra sulungnya yang ia sering ajak berperang, yaitu Sulaiman Pasha. Sulaiman Pasha ini seharusnya menjadi calon pewaris utama. Sulaiman memimpin beberapa penaklukan penting di Eropa dan Anatolia. Namun, ia gugur dalam kecelakaan berburu di sekitar Bolayir tahun 1357.
Kematian ini menyebabkan perubahan dalam rencana penerus kekuasaan, karena akhirnya Murad I kemudian menaik menggantikan. Menjelang akhir hayat Orhan, ia memperkuat wilayahnya, menjaga kestabilan dalam negeri, mengembangkan kota-kota, dan ia tinggal di Bursa, yang telah menjadi pusat pemerintahan setelah sebelumnya berada di Sogod. Ekonomi dan agama, dan memastikan bahwa warisan pemerintahannya ditransfer lancar kepada putranya, menantu yang tepat. Dia wafat pada tahun 1362 di Bursa menurut sebagian sejarah, sementara beberapa sumber seperti Britannica menyebut tahun 1360 sebagai tanggal yang kira-kira sebagai tahun wafat. Warisan Orhan begitu besar sehingga ia sering disebut oleh beberapa sejarawan sebagai penguasa yang benar-benar mendirikan negara Utsmaniyah atau the real founding father of Ottoman. Bukan hanya memperluasnya, karena di bawah Orhan, institusi pemerintahan, pengumpulan pajak, hukum, militer yang teratur, serta basis Islam publik seperti masjid, madrasah, dan sebagainya tumbuh dengan kuat. Dalam penilaian tradisi Sunni dan dalam banyak karya sejarah Islam populer, Orhan digambarkan sebagai pahlawan Ghazi, pahlawan peperangan, pemimpin adil dan religius yang menghormati kaum ulama, menjaga Islam, membebaskan tanah-tanah Islam yang terkekang, serta memperlakukan penduduk non-Islam dengan toleransi dalam batas-batas perjanjian dan pajak. Ia juga dikisahkan sebagai pembangun, bukan hanya pemaksa perang, yang menanamkan kota-kota, keadaban, dasar hukum dan agama di dalam negeri yang baru ditaklukkannya. Akhirnya, ketika usianya sudah lanjut dan masa pemerintahannya telah bertahan beberapa dekade, sekitar tahun 1362 Orhan meninggal di Bursa. Ia dimakamkan di Bursa dan kepemimpinannya secara resmi diteruskan kepada putranya Murad I yang akan melanjutkan ambisi dan ekspansi dinasti ke wilayah Eropa dan Asia.